Apa dampak kesehatan terhadap pembangunan ekonomi? Pertama adalah penyakit menular. Jadi kalau kita menggambarkan status kesehatan masyarakat, kita biasanya lihat itu 4 hal. Pertama adalah communicable diseases, penyakit menular, bisa virus, kuman, parasit, ya. Kemudian penyakit tidak menular, non-communicable diseases. Kemudian kelompok kesehatan ibu dan anak, ya, kesehatan bumil, bulin, bayi, balita. Kemudian gizi, stunting, kurang gizi, obesitas. Bagaimana dampaknya terhadap 5 pilar ekonomi? Penyakit menular bukan wabah. Nanti kita lihat bagaimana COVID ini ya membuat dampak kepada investasi. Nah, produktivitas tenaga kerja turun. Kalau dia misalnya sakit akut. Ini terjadi pada HIV/AIDS di Afrika dulu. Yang terkena itu banyakkan usia produktif, angkatan kerja. Ya, the current stock labor force itu sakit, tidak bisa bekerja, bahkan mati. Maka di Afrika itu kan banyak dulu anak yatim piatu, janda, dan sebagainya. Menyebabkan income loss. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja. Konsumsinya naik, tapi untuk berobat. Saving akan turun. Jadi penyakit menular akan menghantam kelima pilar ekonomi. Tidak menular juga begitu. Dia tenaga kerja produktif menjadi langka. Dia sakit kronis, TBC, kemudian apa itu diabetes, ya. Maaf, bukan TBC, diabetes, hipertensi, cancer, ya. Kemudian produktivitas juga turun kalau sakit kronik, ya kan. Kemudian juga biaya berobat naik, saving menurun itu. Jadi sama, PM dan PTM membawa dampak kepada 5 pilar ekonomi. Nah, saudara, ini mahasiswa bisa menelaah satu-satu itu apa dampak COVID terhadap misalkan investasi saja, ya. Apa dampak diabetes terhadap misalnya produktivitas atau expenditure orang untuk berobat, bisa dilihat dalam garis horizontal kuning itu. Nah, KIA, ya, itu biasanya kalau dia hamil, ya, terhadap investasi ada cuti hamil, cuti melahirkan. Jadi perusahaan-perusahaan menyediakan, mempersiapkan itu, karena itu termasuk hak, ya, kalau kita lihat. Kemudian yang penting sekali, saudara, KIA-nya adalah berkaitan dengan early human capital investment. Ya, kalau Gary Becker, seorang pemenang hadiah Nobel ekonomi, dia menulis buku judulnya Human Capital. Dia menekankan pentingnya itu ya human capital in the making, yaitu 1000 hari pertama kehidupan sampai bayi balita. Ya, itu disebut early human capital investment. Yang kalau kita lihat sekarang bermasalah, stunting kita kan 28% begitu. Dan ini berbahaya sekali untuk angkatan kerja masa depan. Jadi itu kayak pentingnya di situ. Ya. Dan kalau misalnya angkatan kerja kita tidak berkembang dengan baik, kita bisa tidak bisa menangkap bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 35 sampai tahun 40-an puncaknya itu. Jadi bonus demografi adalah satu periode di mana jumlah orang yang kasih makan itu lebih banyak daripada yang diberi makan. Atau angka ketergantungannya rendah. Itu terjadi dalam kurun 35 sampai 40. Dengan asumsi yang cari makan tadi produktif. Nah, kalau dia sekarang stunting, bisa kita prediksi nanti angkatan kerja kita tuh hanya angkatan kerja yang bisa memberikan otot, tapi bukan otak, begitu ya. Nah, kemudian pengaruhnya juga pada woman participation in the labor market itu akan menurun kalau dia hamil dan sebagainya. Kemudian terhadap income apa? Income loss, karena tidak bisa mendapatkan pendapatan karena mengurusi KIA. Keluarlah biaya KIA, kemudian saving juga menurun. Terakhir stunting. Stunting ini juga saya ulangi lagi sama dengan KIA, ya, stunting, kurang gizi, obesitas itu menyangkut human capital in the making, early human capital investment. Nanti saya sampaikan saudara betapa kita concern sekali dengan masa depan anak-anak kita ini nanti dan pengaruhi produktivitas tenaga kerja yang akan datang. Ini juga bisa meningkatkan absenteeism, katanya anak-anak kurang gizi itu bolos, orang kurang gizi juga tidak bekerja atau bekerja dengan produktivitas turun. Ya. Nah, ini maaf saya tulis MPS, MPC itu ya. Konsumsi itu menurun, itu menyebabkan apa? Orang nggak belanja di pasar dan perputaran uang kan turun. Itu disebut negative multiplier effect. Ya, jadi consumption turun ya kan. Kemudian saving juga turun, MPS itu marginal propensity to save. Bank nggak punya uang, tidak bisa memacu investasi. Jadi negatif multiplier effect. Jadi beginilah saudara kita cara melihat ya bagaimana pengaruh kesehatan terhadap ekonomi, dan kita harus makin sering menyampaikan ini kepada decision maker, terutama pada ekonom dan legislatif.
ya bahwa karena begini, ada anggapan kesehatan ini kan sektor konsumtif, ngabisin duit. Tapi matrik ini menunjukkan, oh dia sangat esensial dalam menjaga ya intensitas kegiatan 5 pilar itu. Investasi, employment, income, consumption, dan saving. Jadi ini satu matrik yang menurut saya, ya pakar-pakar kesehatan atau health economic masih perlu banyak melakukan penelitian dan menyampaikan evidence bahwa health itu mestinya in the mainstream of development. Ya, kesehatan harus tengah pembangunan. Ini waktu Pak Adi Atma jadi menteri, ya sangat digembar-gemborkan itu advokasi bahwa harus tengah pembangunan. Baik, kita ambil contoh ini slide berikut. Bagaimana ini Pak Geblok ya bahasa Jawanya si COVID yang saya kalau lihat gambarnya indah betul ya, cantik gitu si makhluk ini bikin susah dunia ya. Bagaimana dapat ekonomi? Ya saya sebut saja nih angka-angkanya saya tidak menguraikan ya, saya banyak angka-angka itu. Saudara tentu baca di mass media, di koran, di medsos bahwa sektor-sektor yang terdampak dari COVID ini ekonomi adalah transportasi penerbangan. Kita ketahui Thai Airlines sekarang tutup ya, valid. Ya, Lion juga sudah banyak PHK, ya Garuda penumpangnya turun ya kan, kereta api seperti itu biasa sama juga. Jadi sektor transportasi ini penting sekali dalam ekonomi karena mobilitas penduduk. Pariwisata ini juga terdampak, perdagangan ya, trading, pasar dan mall. Ya, kita coba membuka pasar mall, tiba-tiba terjadi second wave dari COVID ini kan begitu. Perkantoran, kemarin ada data di Jakarta itu ya, begitu kantor-kantor dibuka, itu COVID positif di sana. Itu terhadap investment. Employment, banyak PHK atau pengangguran. Consumption, daya beli turun. Kemudian saving, fiskal negara tergerus, ya, jadi uang yang ada terpakai untuk mensubsidi bansos. Tapi rumah tangga juga savingnya tergerus. Jadi jelas sekali ini. Ya, angka-angkanya tidak usah saya sebut karena nanti lama ini kuliahnya ya. Nah, akibatnya apa di sebelah kanan itu? Pertumbuhan ekonomi kita negatif. Ini mengerikan ya, dari positif 5,1 terakhir kontraksi jadi 4-5 negatif. Tapi bukan kita saja, dunia mengalami hal seperti itu. Kenapa? Penerimaan pajak turun. Jumlah penduduk miskin naik. Akibatnya pemerintah harus meningkatkan bantuan sosial dan bantuan UMKM begitu. Ini dampaknya pada ekonomi. Pada kesehatan, saudara, oh ini bukan ekonomi nih yang di bawah ini salah ketik. Kesehatannya. Pertama yang segera kita lihat kemarin kan beban pelayanan sekunder tersier itu meningkat. Ya, kita panik, banyak orang sesak napas, pneumonia, ya kan. Kemudian kita kirim ke rumah sakit. Jadi memang pada awal-awalnya, saudara, pendekatan kita memang pendekatan hilir. Ya, menangani kasus-kasus COVID yang berat itu. Ya, menyediakan ruang isolasi, APD, ventilator, dan lain-lain. Beban SDM kesehatan. Ya, dari dokter perawat, saya tidak usah sebutkan. Ya, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jadi korban, bahkan sampai meninggal. Gitu. Kemudian, beban layanan primer. Jadi saya Zoom kemarin itu. Jadi sekarang saya masih juga membantu Adinkes ya, tahu Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan, itu ada 514, ketuanya Dr. Subuh ya, bekas dirjen P2PL, saya termasuk Dewan Pembina. Ternyata ada bebanan pelayanan primer sekarang, kalau kita suruh dia melakukan testing, ya yang kata WHO harus 50.000 per hari, sekarang sekitar 30, kita masih di bawah, kecuali DKI ya. Tentu pelayanan primer harus melakukan. Itu bebannya meningkat. Saya kemarin Zoom dengan sebuah puskesmas di daerah Jakarta Kota, itu ramai sekali. Prof, kami testing, dapat 56 positif, mau diapakan ini? Saya bilang kirim ke Wisma Atlet, penuh Prof. Nah, saya bilang coba kamu bicara sama camat setempat. Ada nggak sekolah yang kosong, dikonversi itu menjadi isolasi berbasis komunitas gitu. Jadi tambah kerjaan baru hasil testing. Kenapa? Yang positif ini kan harus di tracing, harus diisolasi, yang kita perlu APD dan sebagainya. Nah, di kanan ini saudara, apa yang kita amati sekarang ya, ada masalah-masalah tentang job security, tenaga kesehatan, keamanan. Ya. Mereka juga positif karena ada stigma dari masyarakat, tidak berani pulang. Itu seperti apa? Ya. Kemudian dampak terhadap program Kesmas. Ini kemarin kami juga diskusi, saudara. Begini ya.
Posyandu itu kan sebuah tempat pesta rakyat ya. Ibu-ibu sebulan sekali kumpul di situ, bawa anak balita, ibu hamil datang, nanti kita periksa. Ada 5 pelayanan terpadu di situ. KB, KIA, periksa hamil, TT imunisasi, periksa HB, kemudian penimbangan, posyandu, dan imunisasi, dan PHBS. Ya, itu posyandu. Tempat kumpul-kumpul. Sekarang kita larang orang kumpul-kumpul. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Saya ditanya itu. Saya tidak bisa memberikan jawaban spontan. Akhirnya saya berikan jawaban yang sebenarnya tidak operasional. Saya katakan, sejauh saudara bisa menjamin protokol kesehatan bisa terlaksana di posyandu, silahkan. Tidak mudah itu ya. Itu biasanya ibu-ibu udah kumpul di situ rame-rame ya kan. Berbincang, bercengkerama dan sebagainya. Akibatnya apa saudara? Ini belum ada studi menyeluruh. Tapi saya memang sedang kontak para adinkes itu nanti ya. Saya kira cakupan imunisasi akan turun itu. Penimbangan akan turun. ANC akan turun dengan adanya COVID ini. Nah, sebelum COVID pun itu sudah rendah. Nanti terakhir saya sampaikan itu. Kemudian apa dampaknya terhadap program malaria, TB, ya, HIV/AIDS dan sebagainya kita belum ada. Sehingga ini sebetulnya bagi saudara-saudara yang mahasiswa barangkali bisa menjadi topik skripsi atau tesis, ya, COVID dan program posyandu, COVID dan TB, COVID malaria dan sebagainya, indikator-indikator kesmas itu. Ya. Nah, yang terjadi juga adalah displacement anggaran kesehatan dari UKM ke UKP. Jadi, saudara, UKM itu kemarin-kemarin sejak 2010 kita alokasikan dari dana yang disebut BOK, Bantuan Operasional Kesehatan. Semula itu dari Menteri langsung ke Puskesmas. Tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2016, dana ini dialihkan lewat APBD, namanya DAK, non-fisik. Nah, dengan COVID kemarin, ada kebijakan tolong anggaran itu semua dialihkan untuk mengatasi COVID. Padahal dana BOK ini adalah dana untuk cakupan imunisasi, penimbangan, ya kan, diare, antenatal care, dan sebagainya. Jadi juga terjadi displacement anggaran dari UKM ke UKP. Nah, slide berikut. Ini ada beberapa data, saudara.